Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip tentang cucak hijau yang susah on saat di lokasi lomba. Nah, di video tip ini Om Bro akan memberikan beberapa trik yang membuat cucak hijau yang susah on menjadi mudah on saat digantangkan. Memang pada cucak hijau, ya sekali lagi, pada cucak hijau itu on dan tidaknya itu tetap berpedoman pada yang namanya karakter. Jadi karakter cucak hijau itu, kalau cucak hijau itu bukan karakter hiper, ya susah on. Kalau karakternya semi hiper, ya dia jarang on atau susah on. Jadi ada beberapa trik atau cara di mana cucak hijau yang susah on tadi mudah on saat di lokasi lomba. Meskipun cucak hijau itu karakternya semi hiper, kita tetap bisa membuatnya on, khususnya saat di lokasi lomba. Jadi sekali lagi untuk sobat-sobat Cantrok Mania, trik ini hanya berlaku dan hanya akan bisa terjadi sesaat atau di mana cucak hijau itu akan kita lombakan. Jadi tidak bisa on setiap saat, itu tidak bisa, tetapi onnya hanya saat dibutuhkan atau saat akan dilombakan, dan itu harus melalui beberapa trik atau beberapa settingan yang nantinya akan membuat cucak hijau itu menjadi mudah on meskipun bukan karakter yang tipe on. Jadi nanti sobat semua bisa pilih ya, bisa pilih trik mana yang paling mudah yang bisa Anda lakukan pada burung cucak hijau Anda. Jadi saat Anda bergabung dengan channelnya Om Bro Lover, punya cucak hijau harga murah, pasti bisa dikonserkan atau bisa dijuarakan dan nanti bisa berlipat-lipat untuk nominal harganya. Oke, kita mulai pada session yang pertama, yaitu Anda tinggal memilih ya mana trik yang simpel atau yang bisa Anda praktekkan pada burung Anda. Masuk pada poin yang pertama, ring seperti itu. Jangan lupa diseruput kopinya agar tidak semaput, santai tapi pasti gitu ya. Nah, yang pertama, Anda bisa menggunakan yang namanya terapi bekap kerodong. Nah, terapi bekap kerodong ini benar-benar sangat ampuh untuk menaikkan emosi dan birahi cucak hijau, khususnya saat di lokasi lomba. Jadi untuk terapi bekap kerodong ini bisa Anda mulai dari H-2 sampai H-1 dan malam H lomba serta H lomba. Intinya dimulai dari H-2 sebelum cucak hijau itu dilombakan. Caranya seperti ini. Di hari-hari berikutnya atau hari-hari yang belum mendekati lomba, silahkan di mandi jemur seperti biasa. Dan khusus pada H-3, burung diusahakan mandi, karena nanti dia akan mengalami atau kita terapi dengan yang namanya bekap kerodong. Jadi H-3 silahkan dimandikan. H-4, H-5, H-6 bebas ya, tanpa dikerodong, kalau bisa ya diumbar gitu. Jadi pada H-3 silahkan dimandikan. Kalau nggak mau bagaimana Om Bro, ya kasih di di umbaran atau masukkan karamba, terus kita tinggal ngopi, tahu-tahu burungnya mandi, pasti mandi. Asalkan beberapa hari yang lalu tidak dimandikan, pada H-3 dia akan mandi. Nah, setelah H-3 mandi, H-3 itu burung disterilkan atau dijemur dengan durasi yang cukup supaya dia bisa kering bulunya, dan setelah itu taruhlah burung seharian di tempat yang
sepoi-sepoi atau tempat di mana sirkulasi udara itu bagus supaya cucak hijau itu didis gitu ya. Itu pada Min 3. Untuk perlakuan EF tetap menggunakan set EF sesuai set harian dan buahnya menggunakan pisang. Terus kita masuk ke H-2. Nah, H-2 ini setelah burung diembunkan silahkan langsung dikerodong. Anda taruh makanan EF khususnya jangkrik sesuai set harian. Setelah itu dikerodong full seharian di situ. Untuk sorenya tidak usah dikeluarkan, tidak usah dibuka kerodongnya. Intinya tengok saja, kalau burungnya masih agresif berarti dia posisi sehat dan memang benar-benar burung siap untuk dilombakan. Terus H-1 juga sama. Setelah diembunkan, kerodong rapat, kasih buah EF sesuai set harian. Dikerodong seharian, sore tidak usah dibuka dan dibuka pada saat lomba atau pagi hari. Nah, pada pagi hari ini pun dibuka sedikit saja, dibuka kerodongnya itu sedikit saja, dibersihkan kotorannya, diganti minumannya. Kalau bisa saat akan lomba silahkan menggunakan larutan penyegar itu supaya suara itu tetap jernih dan volume tetap nyaring. Dan khusus EF-nya silahkan ditambah 1 saja, ulat Hongkong atau 2 butir kroto, itu saja. Dan buahnya silahkan menggunakan pisang bacem. Kalau nggak punya pisang bacem ya pisang biasa atau buah-buah yang mampu menaikkan emosi dan birahi cucak hijau dengan cepat, seperti buah apel dan lainnya. Tetapi ingat ya, apabila terapi ini berlangsung dan burung di lomba kok tidak agresif atau tidak fit atau malah sebaliknya atau kurang bagus, itu tandanya terapi kita gagal dan kita tidak bisa melombakan burung itu. Lagi, apabila lomba burung itu kok tidak agresif atau dia tidak gacor lagi seperti murung dan lainnya, berarti terapi itu gagal dan Anda harus menetralkan kembali burung itu agar sehat kembali. Dan saat di lokasi lomba perlakuan tetap sama ya, tetap dibuka sedikit kerodongnya, kasih colokan sesuai set harian. Misalkan harian 4 ya kasih 4, setelah itu burung siap dilombakan. Dan untuk membuka kerodongnya silakan dibuka saat burung sudah berada di bawah tiang besi ya. Itu untuk cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita menggunakan yang namanya buah, yaitu buah pisang bacem atau tomat modifikasi. Itu bisa Anda berikan dimulai dari H-1 sama lomba. Kenapa kok harus H-1 sama lomba? Ya, karena peran buah itu tidak langsung bisa tokcer, tapi berlahan-berlahan. Jadi yang terbaik berikan pada H-1 sebelum lomba. Dan ingat, pada H-1 burung silahkan di sauna dengan durasi 1 jam ya, dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9 tergantung panasnya. Kalau panasnya ekstrim ya setengah jam untuk segi sauna itu. Sauna kondisi burung kering, kerodong kering. Dan saat sauna silahkan dikasih minum tanpa dikasih EF dan tanpa dikasih buah. Untuk buah dan EF silahkan diberikan setelah burung di sauna. Habis itu diangin-anginkan sebentar, dikerodong full dan dibuka saat burung akan dilombakan atau dibuka pada lomba pagi hari. Buka sedikit saja, bersihkan kotoran, kasih EF sesuai set harian, kerodong lagi dan kembali dibuka saat di lokasi lomba. Dan di lokasi lomba pun burung hanya dibuka sedikit saja kerodongnya untuk adaptasi dengan sirkulasi udara yang ada di situ atau adaptasi dengan suasana lomba yang ada di situ. Itu untuk cara yang kedua ya. Silahkan menggunakan buah yang sudah dimodif seperti yang Om Bro sampaikan.
Kalau untuk pendatang-pendatang baru atau subscriber baru mungkin akan bertanya, pisang bacem itu apa Om Bro? Ya silahkan ketik pisang bacem Om Bro, itu nanti akan dicarikan yang terbaik oleh untuk cara menggunakan dan cara membuat pisang bacem. Karena pisang bacem itu adalah salah satu trik yang sangat-sangat tepat untuk membawa Cucak Hijau meraih kejuaraan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, untuk yang ketiga ini kita menggunakan yang namanya terapi umbar lepas. Nah, umbar lepas artinya seminggu sebelum lomba burung sudah diumbar. Jadi setiap hari memang diumbar. Jadi untuk pemberian makan khususnya serta buah kita taruh di umbaran. Jadi pagi sampai sore diumbar sampai H-1 sebelum lomba. Dan H-1 sebelum lomba burung dimasukkan ke sangkar harian di full kerodong sampai lomba atau burung akan dilombakan. Dan untuk EF-nya tetap normal menggunakan setting EF sesuai set harian. Untuk colokan juga normal, dan saat di pengkondisian tetap dibuka sedikit kerodongnya untuk adaptasi di lokasi lomba. Dan yang terakhir ini yang paling sangat-sangat mudah dan nantinya akan membawa atau membuat Anda ketagihan untuk berlomba. Yang terakhir yaitu kita menggunakan ramuan berupa madu ya. Nah, madu ini bisa Anda berikan pada H-1 sebelum lomba. Jadi madu rasa itu ya, madu rasa Anda taruh di cepuk yang kecil. Di situ Anda kasih 2 tetes vitamin gacor plus sedikit air, diaduk-aduk agar encer, sajikan pada burung. Dan untuk buahnya menggunakan pisang biasa ya. Untuk EF-nya sesuai set harian. Habis itu dikerodong dan sorenya silahkan di sauna beberapa menit atau beberapa jam. Kalau sore di sauna itu jam 4 sampai jam 5 itu yang terbagus. Dan setelah sauna berakhir diangin-anginkan, kerodong lagi, kembali burung dibuka pada lomba atau pagi hari sebelum burung dilombakan, dibersihkan kotoran, ditambah madunya kalau habis ya. Jangan lupa untuk vitamin gacornya tetap menggunakan sesuai anjuran yang ada pada kemasan masing-masing vitamin yang Anda beli gitu ya. Setelah itu burung siap untuk dilombakan. Dan biasanya untuk seri yang terakhir atau yang keempat ini itu sering sekali membuat Cucak Hijau juara. Tetapi yang namanya memakai bantuan vitamin ya, juaranya ya tidak bisa mutlak atau tidak bisa stabil. Karena yang namanya vitamin hari ini 3 tetes, besok pagi tetap 4 tetes, selanjutnya 5, 6 sampai, dan disitu nantinya burung kebal dengan 1 vitamin dan akhirnya membuat atau membuat Cucak Hijau yang juara itu tidak langgeng juaranya. Itu kalau kita menggunakan vitamin ya. Itu karena itu adalah beberapa trik yang Om Bro sampaikan. Jadi ada 4 pilihan, silahkan dipilih. Yang pertama bagus, kedua bagus, ketiga bagus, keempat juga bagus. Silahkan dipilih sesuai dengan apa yang Anda bisa dan Anda silahkan mempraktekannya. Dan insya Allah 89% akan membuat pemiliknya tertawa atau tersenyum bahagia karena juara. Sekali lagi, diseruput kopinya agar tidak semaput. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.